Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan suatu kisah dari perumpamaan tentang penggarap kebun anggur dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Suatu kisah yang sebetulnya gambarnya adalah sederhana, di mana seorang pemilik kebun anggur memiliki lahan kebun anggur dan dia mempercayakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur untuk memperkerjakan supaya lahan ini bisa berguna, bisa menghasilkan panenan yang baik. Ketika tiba pada saat masa panen, hamba-hamba disuruh oleh pemilik kebun anggur untuk menagih hasil dari panenan. Tetapi para penggarap ini malah membunuh hamba-hamba itu. Ketika itu juga pemilik kebun anggur memberikan ide yang lain, yaitu adalah dengan mengutus anaknya yang menjadi ahli waris. Siapa tahu ketika mengutus ahli waris ini, para penggarap kebun anggur ini merasa segan karena dia adalah ahli waris. Tetapi tidak, anaknya juga dibunuh. Sehingga hal yang terjadi adalah adanya keserakahan di mana penggarap kebun anggur ini ingin menguasai lahan kebun anggur, dan ketika tidak ada ahli waris mereka bisa memiliki lahan kebun anggur dan pada akhirnya bisa menguasai dan mempekerjakan penggarap-penggarap yang lain. Mungkin hal ini juga sama seperti manusia. Ketika Allah menciptakan bumi, mempercayakan manusia untuk merawat bumi, di mana manusia juga hidup dalam rencana Allah, hidup dalam perintah Allah. Tetapi yang terjadi adalah manusia melakukan hal seenaknya. Ada tindakan-tindakan dosa yang tidak membuat Allah senang, di mana nabi-nabi yang diutus juga tidak mempan, orang-orang baik yang diutus juga tidak mempan, sehingga pada akhirnya Allah telah melakukan rencananya dengan mengutus Yesus. Tetapi juga pada akhirnya Yesus juga sengsara dan wafat di kayu salib, hingga pada akhirnya Yesus juga harus bangkit. Itulah sebetulnya gambaran kurang lebih dari perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Di sini kita merasakan untuk merenungkan bahwa apakah kita juga seperti penggarap kebun anggur. Ketika kita sudah diberi kehidupan yang layak oleh Allah, kita diberi kepercayaan hidup oleh Allah, kita malah menyia-nyiakannya. Kita lupa dengan Allah, kita lupa berdoa, kita tidak pernah mementingkan hidup doa. Yang penting adalah bekerja, mencari harta kekayaan, atau mencari suatu kenikmatan yang dapat menyenangkan dan memuaskan diri kita. Padahal kalau kita bisa merasakan suatu kenikmatan, suatu hal yang bisa kita syukuri, kita percaya bahwa itu adalah bentuk kasih Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Maka sebetulnya pada hari ini kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah mengingat Allah dalam kehidupan kita. Dalam masa prapaskah ini adalah masa pertobatan. Tetapi dengan masa pertobatan ini, apakah kita sudah mau dan menghayati suatu pertobatan yang akan kita jalani? Maka marilah kita menjunjung nilai pertobatan, supaya kita tidak menjadi seorang penggarap kebun anggur yang melakukan dosa, yang menjadi manusia yang tidak tahu diri, tetapi kita menjadi manusia yang mau bertobat, selalu merenungkan kasih Allah dan juga melakukan tindakan kasih sebagai balasan akan kasih Allah yang selalu hadir dalam diri kita. Bagaimana dalam tindakan doa ini kiranya bisa memberikan pengalaman positif dalam kehidupan kita dan bisa memberikan suatu pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita semua.